Itu. Oke guys, jadi seperti yang kalian tahu ya guys ya, kita akan ada acara apa namanya keramaian gitu ya di tanggal 3 Desember. Kita akan ngomong mengenai market gitu ya, mengenai window dressing ya, apakah akan terjadi atau enggak. Banyak yang nanya ya, enggak kejadian om, segala macam gitu ya. Dan itu kayaknya apa namanya kita akan bahas gitu ya. Nah, udah kita record ya guys ya. Mana nih teman-temannya? Bentar ya. Record. Oh. Wah, udah banyak ya teman-teman ya. Ada 12 kalau nggak salah. Ada Cimeri, ada Mawit, ada yang lain-lain juga ya. Gitu. Oke. Alright. Jadi kalau gue boleh sharing ya guys ya. Jadi apa namanya? Kita akan ada kelas gitu ya di 3 Desember gitu ya, yang dimana apa namanya akan kita ngomong mengenai window dressing ya. Kita akan akan bahas saham apa yang kemungkinan naik di window dressing gitu ya. Lalu juga tips and triknya gitu ya, supaya kalian bisa tahu nih yang mana yang bisa kira-kira bisa cuan, yang mana juga yang harus ditinggalkan gitu ya. Nah teman-teman apa namanya jangan lupa ya, di sini juga di saat window dressing ini kita disupport oleh Saham Rakyat dan HQ Saham IDX gitu ya. Kamu daftar aja dan download Saham Rakyat, kamu udah langsung dapat bonus langsung ya, berupa RDN sebesar 25.000 ya. Lalu setelah itu kamu juga akan dapat gratis 1 bulan gitu ya, gratis 1 bulan untuk bot ya, bot rakyat ya, kalau gue bilang ya, bot HQ Saham IDX, bot rakyat yang dimana apa namanya akan membuat kamu ini ya menganalisa, melakukan screening lebih gampang karena botnya itu real time gitu ya, gitu guys. Oke, lanjut. Mungkin gue akan mengundang nih apa namanya Om Billy. Om Billy, adakah Om Billy? Halo. Belum ada ya Om Billy-nya ya? Halo. Bentar ya. Halo Om Billy. Bisa ketemu, bisa dengar Om suara saya Om? Oh siap Mas, aku bisa dengar Mas. Oke, gue manggilnya apa nih? Bang Bill ya? Kalau nggak salah di Instagram ya bilangnya ya? Mas Billy aja lah, Mas Billy aja. Oh Mas Billy, siap-siap. Welcome Mas Bill dari Saham Rakyat. Nah gue hari ini akan ditemenin oleh Mas Bill nih. Apa kabar bos? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Mantap. Tadi pagi gue dengar nih Bang Bill lagi cuap-cuap di Instagram. Benar ya Bang Bill? Betul. Kalau misalnya tiap pagi kita ada market update kebetulan sih, Mas. Iya. Oh, biasanya market update di Instagramnya Saham Rakyat itu apa namanya? Jam berapa tuh Bang Bill kalau boleh tahu? Jam 8.30 sih biasanya. Oh, 8.30 jadi pas banget sebelum market ya, kalau gitu ya. Iya betul. Nah, Bang Bill boleh kasih tahu dikit nggak nih apa namanya
saham rakyat itu apa? Buat teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Apa namanya saham rakyat itu apa, dan apa namanya kita kalau mau mendownload dan segala macam, dan mungkin dari foundernya itu karena namanya beda ya. Kalau yang lain namanya stok apa gitu ya. Nah ini kan beda gitu ya. Silakan Bang Bil, mungkin dijelasin dulu mengenai saham rakyat ya. Oh iya, oke. Aku perkenalan saham rakyat dulu ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita itu tuh, halo, Halo. bisa Ya didengarkan ya ya? ya. Bisa dengar. Oke, oke. Ya dengar Bang Oke, Bil. Dengar. sebenarnya kalau misalnya kita itu dulu itu berawal kita dari sebuah komunitas nih Mas ya. Jadi itu tahun 2020 itu apa namanya kalau misalnya mungkin tahu Mas Kevin Hendrawan dan juga Mas Kaisang Pangarep itu tuh bikin komunitas tuh dari awalnya di Instagram gitu kan ya. Jadi banyak lah Oke. gitu apa namanya ya jadi banyak lah apa namanya orang-orang yang berminat gitu kan untuk mengetahui saham gitu kan. Akhirnya tercetuslah kenapa kita nggak bikin aplikasi aja ya gitu ya. Nah akhirnya bentuklah nih aplikasi saham rakyat nah gitu kan ya. Jadi sebenarnya saham rakyat itu adalah aplikasi trading saham nih. Jadi ini apa namanya kita itu sebenarnya fokus untuk apa namanya semua orang itu bisa kenal nih apa sih saham itu gitu kan. Kalau misalnya saham itu tuh bisa dilakukan sih sebenarnya sama semua orang gitu kan, kapanpun dan dimanapun gitu kan ya. Jadi kita fokusnya itu bikin aplikasi yang nggak ribet lah gitu kan. Jadi bisa apa namanya dipakainya gampang segala macam gitu. Nah, dan juga kita juga apa namanya sebenarnya ada juga sih kayak apa namanya kayak ngasih edukasi gitu kan gratis nih kepada kawan-kawan di sini kalau misalnya apa namanya mau ikut edukasi kita gitu. Itu biasanya hari Selasa sampai hari Kamis sih gitu ya. Jadi kalau misalnya Iya iya. ya kawan-kawan di sini yang mau download aplikasi saham rakyat, tinggal buka aja tuh di Play Store gitu ya. Apa namanya? Ntar tinggal download saham rakyat gitu ya. Nanti bisa di situ download. Begitu juga nanti kalau misalnya pakai apa namanya Apple Store gitu, bisa download di situ juga gitu. Dan kita apa menyatakan bahwa kita adalah sekuritas yang resmi dan juga diawasi OJK sih. Seperti itu sih Mas, kira-kira. Mantap, mantap. Iya. Gue lihat followernya itu udah banyak banget ya. Kalau di Instagram tuh 180 something gitu ya, hampir 200.000 ya kalau nggak salah ya. Di Iya, betul. aplikasi juga banyak banget ya yang udah download dan udah menggunakan ya, Mas Bill ya. Iya betul-betul. Mungkin kita sekarang ada di sekitar 80 ribuan sih. Maksudnya ya harapan kita mungkin di 100 ribu ataupun mungkin lebih banyak lagi sih untuk orang-orang yang download. Gitu. Iya, 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 iya. Nah, Bang Bill sendiri waktu itu apa namanya udah trading udah lama ya sebelum apa namanya saham rakyat atau gimana Mas Bill? Kalau aku mulai trading saham itu tahun 2017 kalau nggak salah. Oh, Iya. 2017. Oke, Iya. oke, oke. Ya, 2017. Sebelum COVID lah ya. Langsung iya, di saham atau di market yang lain? Kan aku buat awalnya sih teman-teman. sebenarnya kenal forex dulu sih sebenarnya Mas duluan. Oh, oke, oke. XAU dan teman-temannya ya. Iya, baru setelah itu apa namanya kita tarik juga nih di saham gitu kan ya apa namanya beli-beli kayak perusahaan gitu kan. Ya akhirnya lanjut sih sebenarnya sampai hari ini gitu apa namanya trading di saham juga sih gitu sekarang. Gitu. Iya. Ya banyak orang kan ngelihat bahwa apa namanya saham Indonesia lebih bandar sentrik, terus yang satu mungkin nggak begitu bisa dengan TA gitu ya. Sedangkan kalau forex kan banyakan kan TA banget gitu ya. Dan mungkin kondisinya lebih volatile dan lebih apa namanya fluktuatif gitu ya terhadap news dan yang lain-lain karena dia marketnya ini. Menurut Bang Bill apa namanya Mas Bill saham Indonesia dari 2017 modelnya kayak apa? Karena 2017 kan nggak high banget gitu ya. Habis itu turun baru high gitu ya. Menurut lo gimana, Bos? Kalau menurut aku sih memang apa ya tahun 2017 itu kayak macam apa influencer saham apa kayak misalnya istilah-istilah seperti kayak pom-pomers gitu seingat aku sih dulu masih minim sih gitu. Bahkan dulu kan kayak misalnya kayak ya apa namanya kayak ya mungkin kita bandarmologi itu masih kayak apa dianggap nih apaan sih ilmu apaan gitu kan. Ya gitu jadi maksudnya apa namanya ya jadi maksudnya dari forex itu mungkin aku kan kenalnya awalnya mungkin technical analysis. Jadi yang bisa aku terapkan memang ya
dari sisi technical analisisnya sih. Jadi sampai hari ini sih mungkin juga aku masih cari saham-saham yang dari LQ45 sih apa namanya supaya bisa sejalan dengan ilmuku sih seperti itu sih Mas. Gitu Oke, aja. oke, oke. Iya, Jadi apa namanya? Lebih banyak trade di saham 45 ya, iya betul. LQ45 gitu ya. Betul, betul. Ya Iya, iya, iya. saham-saham yang mungkin udah terbukti likuiditasnya gitu ya, kalau Betul, nggak betul, salah ya. betul. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum kita bahas market gitu ya, indikator favoritnya apa nih, Mas Bill? Kalau aku sih simpel aja Mas, aku pakai EMA 213490 sih untuk yang Oke, iya, oke. yang simpel-simpel Jadi aja. dilihat dari komposisi EMA-nya gitu ya, Iya, betul Mas. 21. Ya, Iya. mantap, mantap, mantap. Nah, kan kita mau ngadain acara nih, Mas Bill bersama Saham Rakyat juga bersama HQ Board gitu ya, Iya. mengenai window dressing tips and trick gitu ya. Iya. Nah, banyak yang bilang bahwa window dressing saat ini nggak akan kejadian karena udah naiknya udah banyak di bulan Juli Agustus gitu ya. Nah, menurut apa namanya Mas Bill, kira-kira bagaimana ya? Apakah masih ada kesempatan untuk saham-saham untuk naik lagi? Dan window dressing itu kan sebenarnya adalah apa namanya bagi fund manager, portfolio manager untuk memperbaiki portonya mereka gitu ya. Tapi kita lihat bahwa BBCA aja udah naik hampir belasan persen ya di tahun ini gitu ya. Nah, menurut Mas Bill bagaimana nih kalau lihat dari market kondisi saat ini? Oh iya sih Mas Abah, kalau misalnya aku sih mungkin ngelihat dari sama kawan-kawan di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk window dressing sendiri sih sebenarnya masih ada kemungkinan juga gitu kan. Cuman kalau misalnya kita kan mungkin kan juga apa suku bunga kita juga masih baru dinaikin kan ya waktu pekan lalu kan ya. Jadi kemungkinan Hmm, itu kalau misalnya untuk saham-saham big cap sih menurut aku untuk banking sih sebenarnya masih ada kemungkinan aja gitu kan. Karena kan juga waktu apa bulan September itu kan kalau nggak salah apa namanya ada peningkatan kredit kan itu kalau nggak salah ya 11% gitu kan. Jadi ya, mungkin keringanan untuk ya, ya, ya. iya Hmm. gitu. Jadi apa namanya? Jadi kemungkinan sih untuk window dressing untuk saham-saham sih kami sih ngeliatnya untuk saham-saham banking ataupun mungkin saham-saham energi seperti batu bara itu mungkin masih ada prospek sih maksudnya untuk hari ini gitu apa namanya untuk dipercantik Ya, gitu. ya, 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 seperti itu ya, sih Mas. ya. Walaupun memang banyak yang nanya ya, kalau saya biasa apa namanya mungkin Mas Bill juga ditanyanya juga kayak gitu ya tiap pagi gitu ya, mengenai batu bara udah selesai belum Om, batu bara udah selesai belum Om gitu Iya, ya. betul betul. Kalau kalau saya sih melihatnya apa ya, karena kebetulan pernah di batu bara, terus habis itu juga melihat harga batu baranya juga lumayan gitu ya. Jadi Betul, kalau betul. saya sih melihatnya bahwa untuk secara fundamental perusahaannya masih bisa dapat margin banyak gitu ya dari harga batu bara Oh, even dia turun pun gitu ya. iya, betul betul. Sedangkan kalau banking atau finance gitu ya memang ya biasanya straightforward Himbara dan bank BCA itu ya memang banyakkan performance ya, top performance ya, walaupun memang mungkin buat para traders gitu ya nggak lama gitu ya, nggak genah gitu Iya, ya betul. nungguinnya ya kali ya. Iya, Ya. nggak betah nungguinnya. Betah nungguinnya dan itu biasanya apa namanya pengennya nyarinya yang goreng-gorengan juga gitu ya. Nah, kalau nggak salah di saham rakyat tuh malah ada feature scalping ya, kalau nggak salah ya. Kemarin saya lihat tuh ada feature scalping ya, if I'm not mistaken ya. Yang dimana dia lotnya itu udah bisa di automated, jadi nggak gemeteran ya di saat belinya gitu ya. Benar nggak sih, Betul. Bang? Gitu? Iya betul betul. Jadi apa di saham rakyat itu apa udah ada kayak versi pro-nya gitu. Jadi kalau apa untuk kawan-kawan yang mau nanti apa scalpers gitu itu bisa gitu. Jadi juga untuk versi trader sih yang mungkin yang antrian yang jual beli biasa gitu ataupun yang tadi yang Mas bilang itu untuk versi scalpersnya kita juga udah ada sih. Jadi sangat membantu banget ya. Yang Iya dimana apa namanya ya buat yang bertrading lah ya dalam melakukan aksi-aksinya gitu ya. iya. Balik ke window dressing nih, apa namanya? Ada sektor-sektor yang apa namanya yang menjadi kuda hitam nggak? Kalau tadi kan apa namanya coal, terus finance gitu ya. Ada yang menjadi kuda hitam nggak setelah Bang Bill nanya lihat dari market gitu ya?
Kalau misalnya dari market sih aku nggak ngeliatnya maksudnya itu sebagai efek window dressing atau enggak. Cuman mungkin aku ngeliat sih yang mungkin lagi agak-agak bagus mungkin dari sektor-sektor consumer sih, Mas. Kalau misalnya menurut aku sih gitu. Kalau apa Hmm, namanya hmm, hmm. ya, untuk kayak apa namanya untuk di tahun-tahun ini sih mungkin apa sektor-sektor consumer mungkin sedang cukup bagus-bagusnya sih gitu untuk itunya. Kalau misalnya apa Ya, namanya untuk window dressing yang lainnya sih sepertinya dari aku itu aja sih mungkin dari sektor banking dan juga apa energi itu sih Mas, begitu sih. ya. Nah, teman-teman, apa namanya sektor-sektor consumernya mungkin yang non cyclical ya, berarti ya, Iya, Mas Bill ya. iya, 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 Eh, betul yang non iya. cyclical betul. Oke, oke. Nah, nanti mungkin di kelas juga teman-teman di tanggal 3 Desember gitu ya. Gua kemarin apa namanya udah menginikan beberapa logik saya gitu ya dari beberapa tahun ini mengenai window dressing gitu ya. Sebenarnya window dressing kan apa namanya smart money atau money maker gitu ya juga yang melakukan gitu ya supaya dressnya bagus gitu ya atau portofolionya bagus baik itu reksadana ataupun yang lain. Jadi kemarin saya di SUDX gitu ya menuangkan beberapa ide saya dan alhamdulillah sama ownernya apa namanya dihasilkan gitu ya ditaruh sebagai rumus gitu ya yang dimana rumusnya itu nanti akan besok akan gua kasih teaser ya karena biasanya kalau saya bikin acara Mas Bill gitu ya biasanya kita Iya. bikin cicat kayak begini nih satu Oh cicat iya. sama Mas Bill besok kita cicat lagi jadi ada safarinya lah ya Oh untuk iya, iya. creating hype gitu ya. Nah, jadi apa namanya besok kita akan kasih beberapa gitu ya. Dan menurut saya saham window dressing kan musiman kayak apa namanya musim duren gitu ya teman-teman ya. Jadi barangnya ya itu aja sih kalau menurut saya walaupun yang lain ikutan naik biasanya latah gitu Iya, ya. iya betul. Ya jadi ini dan apa namanya banyak yang bilang kalau di Amerika tuh namanya Santarelli yang dimana akan terjadi di week-week terakhir Desember sampai Januari. Nah, do you think Santarelli akan berhappening juga di uh, Indonesia, Mas Bill? Untuk Santa Claus Rally ya, I think sih ini nih makanya aku juga apa agak ngelihat ya apa dengan maksud dengan keadaan apa namanya eh suku bunga kita dinaikkan, habis itu apa namanya untuk ke depannya sih sebenarnya sih apa potensi sih masih ada sih Mas ya. Cuman kalau misalnya untuk ngeliatnya tuh yes or no kan karena kan tadi kan juga Mas bilang kan apa saham kita kan sebenarnya udah cukup rally juga kan itu kan bulan 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 Ya, Juni gitu ya, kan. Ya, kalau misalnya dari ya. aku sih sebenarnya mungkin masih agak ya 50-50 sih mungkin sih untuk akhir tahun ini sih seperti gitu sih. Ya. Iya, iya. Ya kalau lihat November sebenarnya akan terlihat memang kelihatan 50-50. Izin ya, Mas Bill saya share screen dulu ya sebentar ya. Monggo, monggo Mas ya. Jadi pengen kasih lihat sama teman-teman gitu ya mengenai apa namanya seasonality-nya ya yang besok juga kita akan bahas gitu ya. Salah satu approach dari seasonality gitu ya. Ya, kita lihat bahwa dari 10 tahun, ini ya 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ke SQ saham IDX Bot, kita bisa lihat bahwa di bulan November itu memang peluang hijaunya itu 30% doang. Kalau dari 10 tahun ya Mas Bill gitu kan. Dari 2012 itu hijau di 2018, 2020 di saat apa namanya pandemi ya kalau nggak salah gitu ya di saat itu lagi bounce gede-gedean gitu ya rebound gede-gedean dan saat ini di bulan November belum habis sih bulan Novembernya ya udah terkoreksi kalau nggak salah IHSG apa namanya 0,96 ya kalau nggak salah tapi wajar sih kalau menurut saya di mana bulan November itu merah gitu ya sedangkan kalau di bulan Desember peluang untuk hijaunya hampir 100% ya, mungkin 99,1 gitu ya. Walaupun kalau dilihat di bulan Desember tahun lalu itu hijaunya cuma 0,73 ya, di mana itu termasuk yang apa namanya dalam 10 tahun terakhir yang pertama gitu ya
terakhir 0, itu di tahun 2013-2012 gitu ya. Nanti kita bisa lihat juga, besok kita bahas bagaimana saham-saham tersebut, saham-saham yang lain yang mungkin akan hijau di bulan Desember, nanti saya akan kasih lihat besok gitu ya. Nah, kalau dari saham rakyat, kalau nggak salah ada chartingnya juga ya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Sorry, gimana Mas? Maksudnya sorry. Ada chartingnya juga kan, ada chartisnya juga kan di dalam aplikasinya ya. Kalau nggak salah dia pakai TradingView ya, is it? Kalau nggak salah. Benar ya? Kita belum connect sih sebenarnya. Kita belum. Oh, belum connect ya? Iya, belum. Chartingnya belum ini banget ya. Oke. Iya, charting yang yang cukup bisa ngebaca pergerakan ini aja sih, harian aja sih sebenarnya. Oh iya, itu kan pakai TradingView kan? Oh bukan. Itu maksud saya itu kan pakai TradingView real time gitu kan? Bukan Mas. Kita belum belum pakai TradingView sih. Oke. Tapi di saham rakyat tuh kalau gue lihat ya, kalau dari Instagramnya, dari ini edukatif banget ya dengan para investor ya. Kayak kalau dulu saya buat belajar mengenai saham aja harus cari-cari buku luar gitu ya. Apa itu stock split aja bingung gitu ya. Apa itu RI itu bingung. Nah, kalau di saham rakyat tuh kayaknya edukasi itu udah sering diposting gitu ya, dan orang bisa langsung baca ya, Mas Bill. Oh iya sih, kalau misalnya di saham rakyat memang kita kayak mengutamakan kalau misalnya gimana nih, kayak misalnya kayak follower kita ataupun pengunduh aplikasi atau pengguna aplikasi kita tuh bisa sekalian teredukasi sih gitu Mas gitu. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya kita selain pun dari Instagram, sebenarnya kita juga punya webinar gratis sih kalau misalnya untuk dari saham rakyat ya. Itu ada di ada kita di hari di dalam aplikasi ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Di dalam aplikasi itu setiap hari Selasa dan hari Kamis itu jam 3 sore sih untuk kita webinar gratisnya sih, seperti itu. Oke. Tiap hari Selasa ya kalau gitu ya. Selasa dan Kamis. Oke. Berarti hari ini dong. Tadi ya. Oh iya betul. Tadi hari Selasa, berarti nanti hari Kamis nanti ada lagi sih. Hari Kamis, hari Selasa hari ini membahas apa? Hari Kamis membahas apa ya? Biar teman-teman juga tertarik. Oh iya, bisa dapat webinar kan. Iya betul. Tadi kalau misalnya hari Selasa tadi itu kita ngebahas tentang cara cepat untuk kita ngebaca bid offer tuh seperti apa gitu. Itu juga di aplikasi kita. Iya gitu. Caranya seperti apa? Baru kalau misalnya hari Kamis nanti rencananya itu kita akan membawakan tentang chart pattern sih. Ya, chart pattern. Iya, chart pattern yang basic untuk kawan-kawan sih sebenarnya. Oke. Nah, bagus banget tuh kalau udah kayak begitu, dan itu kan sangat aplikatif ya, biar bisa dapat pelajarannya langsung gitu ya. Jadi all in one, download aplikasi udah dapat webinar gratis gitu ya. Iya betul Mas. Jadi maksudnya pengguna saham rakyat juga bisa langsung aplikasi gitu kan ke market gitu kan, kalau misalnya untuk kedepannya gitu. Iya. Jadi udah tahu state to the market, langsung membahas apa yang terjadi di market gitu ya. Yang ini gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kalau ada pertanyaan, gue buka pertanyaan, boleh open mic aja langsung, ataupun mau nanya via ini silakan gitu ya. Kalau kalian mau silakan teman-teman, ada yang mau ditanya. Ya, 3 pertanyaan aja. Kita cuma sampai 7:30 loh. Jangan lupa ya. Dan ini direkam ya. Izin Mas Bill, izin direkam nanti buat rekodnya di sini gitu kan. Siapa yang mau nanya nih? Open mic atau enggak? Silakan. Wih, gue lihat di sini ada Om Yance, teman gue dari Surabaya, gitu ya. Halo Om Yance. Malam. Ada. Halo, apa kabar bos? Aman bos? Lalu ada Kawita, Cimeri, Cilili juga, apa kabar semuanya?
Ada yang dari jauh nih, bos. Waduh, Muhammad Bisri dari Korea. Malam No, Om. pertanyaan? Wey, ya, silakan. Mana nih? Untuk Nggak ada. buat akun harus nomor Indonesia iya. ya Om ya? Apa lu? Kenapa Om? Untuk buat akun saham rakyatnya harus nomor Indonesia ya? Nah, iya. ini kebetulan untuk bisnya soalnya di luar nih. Ya, gimana Mas Billy? Oh iya, apa kalau misalnya apa namanya untuk nomor telepon memang apa harus nomor telepon Indonesia dan juga KTP-nya harus pakai KTP Indonesia sih, seperti itu sih Mas. Dari kita itu karena memang peraturan bursanya seperti itu sih Mas. Oh gitu Oh ya. iya. Coba nanti cari nomor Indonesia dulu. Terima kasih Om. Iya Mas. Oke siap sama-sama Mas Ahmad. Mau pakai nomor gua Om Ahmad. Cari nanti Om. Iya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Mau nanya saham juga nggak apa-apa, ya kan? Siapa tahu mau nanya. Tapi kayaknya udah pada cuan hari ini ya. Padahal kalau kita lihat JKSE hari ini, gue belum lihat nih JKSE. IHSG hari ini tertekan lagi ya, Mas Bill ya? Hari ini ya, tertekan lagi ya? Sebentar ya, aku belum buka chart. Sebentar. Oh iya betul Mas, hari ini apa namanya masih tertekan nih, minus 0,46%. Iya. Dan kalau kita lihat juga yang narik itu dari heat map. Bentar ya, saya share screen. Ya, dari heat map itu bisa kita lihat IHSG. Mudah-mudahan pada lihat ya screen saya. Nah, ya, yang merah Tekno, Kompas 100 juga merah ya, Finance juga merah ya. Tapi kayaknya sih koreksi biasa aja sih kalau menurut gua. 0, yang paling gede itu ya Tekno lah ya, gitu. Nah, sektor Tekno sekarang masih inilah ya, masih mendem juga ya. Baik itu dari buka, dari GoTo, mungkin beli karena ini ya. Apakah ada kemungkinan dari sektor menurut analisa atau personal aja dari Mas Bill, Tekno ini gimana ya Mas Bill? Kayaknya turun terus ya dari chartnya dan dari lain-lain ya. Iya Mas, kalau untuk teknologi sih apa namanya minggu lalu kalau nggak salah yang sempat naik sebentar ya mungkin ya. Untuk GoTo dan Bukalapak ya. Soalnya kalau misalnya dari aku sih ngelihatnya uang-uang investor untuk bakar duit mungkin masih agak susah sih mungkin ya Mas ya untuk hari-hari ini. Iya, apalagi kemarin ada sentimen negatif ya bahwa mulai cutting jobs ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau kita lihat jadi kalau kita lihat sejak dia kebangkitannya di 2021 ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa lihat gitu ya. Ini kelihatan bahwa turun terus gitu ya, jebol ke dalam. Dan walaupun dia coba bertahan di 6319 gitu, tapi ini udah jebol gitu ya. Dan ini kayaknya bentuknya sih bentuk downtrend lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo teman-teman. Kalau ada yang mau nanya mengenai saham, Wapo. Wapo. Aduh, Wapo ya. Mas Bill ada chat, Mas Bill? Monggo kalau mau membahas Wapo. Wapo lagi hari ini arah kalau nggak salah. Atau kena atau reject ke atas ya. Mungkin analisa dari Mas dulu nih. Seperti apa? Oke. Kalau saya ngelihatnya kalau Wapo ya, kalau kita lihat dari dari daily-nya, kita lihat bahwa hari ini kena arah gitu ya. Dan kemarin guyurannya itu, ini saya pakai trading view gitu ya. Dan kalau kita lihat dari guyuran sebelumnya gitu ya, ini berusaha naik.
Saya garisin ada sedikit garis gitu ya di 288, ada kemungkinan ke arah situ gitu ya, tetapi menurut saya harus hati-hati karena sebelumnya karakteristik pasar di WAPO di saat dia sentuh area 300 gitu ya, guyurannya akan kenceng nih ya, atau sell pressure-nya akan kenceng nih, pernah terjadi 1, 2, 3 begitu. Yang pertama mungkin sentuh nyaris, habis itu ARB berulang kali gitu ya. Lalu yang satu lagi juga seperti itu, starting the downtrend gitu ya. Jadi harus hati-hati, terutama di saat di 300 gitu ya, bertemu di 300. Dan WAPO itu juga lumayan sideways-nya lumayan lama. Dia breakout, tes support, terus naik lagi ya. Walaupun di sini agak meragukan ya, tapi maklumlah saham-saham gorengan. WAPO sendiri adalah saham related dengan mining products ya, business development, mining products, printing, transportasi, jadi trading lah ya, kurang lebih seperti itu. Mas Bill sering amatin yang saham kayak gini ya, goreng-gorengan nih. Kalau anak-anak di sini seringnya goreng-gorengan kayak gini nih Mas Bill. Goreng-gorengan bikin batuk ya. Kayaknya bikin batuk ya. Dan harus berhati-hati kalau nggak cepat maka akan mendem bulanan ya. Ini kayak gini ya, kalau nggak cepat ngangkatnya dari 27 Januari sideways sampai 9 September ya. Kebayang deh 9 bulan model-model mau hamil gitu ya, naik lagi baru ke atas. Nah, untuk tadi ada yang nanya mengenai Pegas ya. Gue selalu pakai HQ biasanya, apakah di window dressing akan naik gitu ya. Saya akan ngambil dari sini teman-teman. Kita lihat Pegas gitu ya. Ya, jadi kalau dilihat dari Pegas memang sama ya, sama IDX ya. 30% selama kurun waktu 10 tahun ini, kemungkinan hijaunya 30% gitu ya. Di Desember 80%, tetapi hati-hati di 2021 dia pernah minus 8%. Diikuti baru balik lagi di Januari Februari gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya mau nggak mau ini kan cuman seasonality ya, musimannya gitu ya. Mau nggak mau kalian harus lihat chartnya lagi. Apakah Pegas itu chartnya masih oke atau enggak gitu ya. At the end selalu chart ya Mas ya. Mau gimana juga tetap aja ya kan. Iya betul Mas. Harus lihat balik lagi ke chat sih Mas sebenarnya. Iya. Ada yang mau ditambahin Mas kalau di Pegas mungkin ada versi yang berbeda. Kalau dari aku sih mungkin ngelihatnya waktu bulan-bulan awal November kemarin kan mungkin dia pola yang kami tahu itu kan double top seperti itu kan ya. Cuman mungkin itu yang ini ya, November ini ya. Iya betul. Oktober November ya. Double top mungkin kalau misalnya aku lihat sih sekarang itu mungkin ini bullish baru bozu mungkin ya hari ini ya. Dia mungkin sudah ada kayak sinyal untuk kenaikan, kemungkinan kalau misalnya kita lihat juga dari volumenya sih harapan kita sih mungkin juga dia ini bisa naik lagi ke depannya gitu, atau mungkin ngebentuk high yang baru gitu. Semoga saja sih untuk Pegas ini sih dari aku sih gitu. Ya, semoga bisa tembus 1975-nya lah ya. Ini udah berulang kali ini di bulan Agustus 22, Oktober 22 terjadi hal yang sama gitu ya. Jadi buat teman-teman harus hati-hati di area-area sini gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan terakhir sebelum kita tutup. Lewat voice chat silakan. Oke, kalau nggak ada ya teman-teman jangan lupa kita akan ada acara ya. Kemarin Mas Bill kalau nggak salah pas acara saya di Cawang datang ya, menang door prize ya Mas Bill. Oh iya betul Mas, aku ikut lewat online sih Mas, kebetulan Mas. Online, selamat ya bos kalau gitu. Okay. Ditunggu traktirannya. Masa surprise minta traktir ya, aneh banget. Menang buku. Siap, mantap. Berarti kita minta diajarin nanti ya.
Iya, ini ilmunya bisa jadi cuan nanti, mudah-mudahan. Oh, iya, mantap. Mudah-mudahan ya. Buku Cilinda atau buku Pak Husni? Pak Husni ya, kalau nggak salah ya. Mantap, Mah. Iya, Itu Husni. doyanan gue. Oh, iya. Ngulik. Oke. Jadi teman-teman, sebelum berakhir mungkin gue mengingatkan lagi bahwa kita akan ada window dressing tips and trick ya bersama Saham Rakyat, HQ Saham IDX ya bersama Tape Trader 8 juga gitu ya. Kelas akan dilakukan online ya jam 1 hingga jam 4:30 gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai setup ya dari window dressing. Jadi kalau saya mungkin banyakkan ini Mas Bill, jadi banyakkan setup, bagaimana cara mencarinya dan apa yang terjadi kalau misalnya setup itu tidak berjalan, apa yang kita harus lakukan untuk memitigasi resikonya gitu ya, meminimalisir resikonya. Nah, jangan lewatin teman-teman, mumpung masih masih grass gitu ya. Dan dari dari Saham Rakyat, kalau nggak salah, kalau kamu buka aplikasi, download gitu ya, dan kasih ID-nya, langsung dimodalin ya, RDN 25.000 gitu ya, Bill ya. Luar biasa. Oke, sip. Kalau begitu, mungkin nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman gitu ya. Meetingnya nanti akan direkam. Ya, meeting ini akan direkam teman-teman. Jangan khawatir, maka akan direkam. Akhir kata mungkin gue sama Mas Bill, thank you banget ya atas waktunya dan juga atas kesempatannya udah mampir ke sini gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lakuin lagi ya nanti ya sebelum acaranya mulai ya Mas Bill ya. Mudah-mudahan di Sabtu gitu ya. Kita review market dan juga sharing tips and trick juga gitu ya. So itu aja, gue ucapkan makasih Mas Bill, Mas Tevira juga, teman-teman juga yang udah hadir gitu ya. Semoga cuan besok ya, dan juga selalu berpikir resiko rather dan cuannya gitu ya. Itu aja, Tape Trader 8 signing out bersama Mas Bill. Thank you banget Mas Bill. Oke, thank you banget supportnya ya. Makasih, selamat malam semuanya. Thank you. Thank you, Mas Bill.